Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armelia Ferial Santigi, NIM C141908 dari Departemen Budidaya Perairan. Ciri seksual sekunder pada ikan lele dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik. Pada ikan lele jantan, kepalanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ikan lele betina. Warna kulit dada jantan lebih gelap, lalu perut jantan lebih terlihat ramping dibandingkan dengan ikan betina yang perutnya terlihat buncit dan lembek. Ciri primer pada ikan betina memiliki 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang keluarnya telur, dan lubang urin. Papila pada betina berbentuk bulat. Sedangkan pada ikan lele jantan memiliki 2 lubang, yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Urogenital papila pada ikan lele terlihat lebih menonjol. Menurut Hayati pada tahun 2019, reproduksi merupakan kemampuan dari organisme dalam bereproduksi atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut jenis kelaminnya, ikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ikan biseksual, ikan berkelamin tunggal, dan ikan hemaprodit. Identifikasi ikan jantan dan ikan betina dapat dilihat melalui ciri primer dan sekunder. Pada ciri seksual primer, dapat ditandai dengan adanya organisme secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium pada ikan betina. Organ reproduksi pada betina ini disebut biasanya gonad. Serta pada ikan jantan ditandai oleh testis. Pada jaringan testis ini menghasilkan cairan sperma menurut Sari pada tahun 2016. Tingkat kematangan dan pertumbuhan gonad pada ikan merupakan salah satu parameter yang penting. Tingkat kematangan gonad pada ikan lele ada 4, yaitu 3G1, 3G2, 3G3, dan 3G4. Pada ikan yang dibedah mendapatkan ikan lele dengan 3G4 karena gonadnya berwarna putih keabu-abuan. Pengukuran diameter telur dapat dilakukan di bawah mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer molekuler. Sedangkan fekunditas merupakan jumlah telur yang matang dalam ovari yang akan dilakukan pada saat proses pemijahan. Pengukuran fekunditas dapat dilakukan dengan metode gravimetrik menurut Haryanti tahun 2013. HSI merupakan nilai persentase perbandingan antara bobot hati dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Dengan adanya perbandingan berat hati dengan berat tubuh bisa kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan bobot hati ketika gonad dan nilai GSI ikan turun meningkat. Menurut Resnati et al. Pada tahun 2019, pengukuran HSI dilakukan dengan cara menimbang berat ikan sebelum pembedahan, kemudian ikan lele dibedah untuk diambil organ hati, lalu organ tersebut ditimbang. GSI didapatkan dengan melakukan perbandingan gonad dengan berat tubuh ikan untuk mendapatkan tingkat kematangan gonad pada ikan. Menurut Fanny et al. Pada tahun 2015, nilai GSI akan menunjukkan batas maksimumnya ketika ikan akan melakukan proses pemijahan. Pengukuran GSI dilakukan dengan cara menimbang berat ikan sebelum pembedahan, kemudian ikan lele dibedah untuk diambil organ gonadnya tersebut lalu ditimbang. Metode yang digunakan pada teknik bioassay ini yaitu ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, merupakan teknik biokimia yang digunakan untuk mendeteksi antibodi atau antigen pada suatu sampel. Berikut merupakan pengambilan sampel darah pada ikan patin. Di sini menggunakan sering dan koagulan. Fungsi dari koagulan ini yaitu agar tidak terjadinya pengumpulan pada saat pengambilan sampel darah ikan. Menurut Pujiasmato pada tahun 2020, hormon merupakan faktor yang menghambat, mempercepat pertumbuhan, pergerakan maupun perkembangan pada ikan. Hormon tersebut terbentuk dari suatu organ dan dibawa ke dalam darah ke organ atau bagian di mana mereka menghasilkan efek fungsional. Dalam penyuntikan hormon sering dihadapkan 45 derajat lalu dilakukan pengurutan agar hormon yang masuk tidak mengumpal dan bisa menyebar ke seluruh tubuh ikan.
Menurut Herayati pada tahun 2012, seks reversal merupakan manipulasi diferensiasi jenis kelamin yang mengarahkan pembalikan kelamin dari jantan menjadi betina atau betina menjadi jantan. Pada metode seks reversal yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan metode perendaman dengan menggunakan metil asteteron. Sebelum dilakukannya pewarnaan asetokarmin, dilakukan pembedahan terlebih dahulu untuk mengambil gonad pada ikan nila, lalu gonad tersebut diletakkan pada preparat. Di sini diberikan beberapa tetes asetokarmin sebelum dilakukan pengamatan gonad melalui mikroskop. Berikut merupakan gonad yang diamati. Pada preservasi sperma yang diamati yaitu motilitas sel sperma dan viabilitas sel sperma pada ikan. Pada motilitas sel sperma perlu ditambahkan air, lalu untuk menghitung kepadatan sel sperma dapat menggunakan hemasitometer. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.